Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Azizi dengan NIM 23442010003 dari Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir pada mata kuliah Analisis Statistikal Multivariat yang berjudul Implementasi Algoritma Cummins Clustering, Pemetaan Kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan banyaknya pelaku usaha pertanian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran krusial sektor pertanian dalam perekonomian regional, khususnya di Kabupaten Blitar yang memiliki potensi besar berkat karakteristik geografis dan demografisnya. Nah, namun terdapat perbedaan karakteristik pertanian di 22 kecamatan yang dipengaruhi oleh faktor kesuburan tanah, sumber daya, dan juga iklim. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah pemetaan berbasis data. Pemetaan ini penting agar kebijakan pembangunan pertanian tidak bersifat umum, melainkan responsif dan juga tepat sasaran berdasarkan kondisi real di setiap wilayah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan massa sebagai berikut. Bagaimana hasil pengelompokan kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan jumlah pengelola usaha pertanian dengan Cummins, dan bagaimana karakteristik masing-masing klaster yang terbentuk dari pengelompokan tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah mengelompokkan 22 kecamatan di Kabupaten Blitar secara objektif ke dalam klaster tingkat partisipasi pertanian, serta mengetahui profil dan karakteristik setiap klaster untuk dasar alokasi program dan bantuan prioritas yang lebih efisien. Konsep clustering merupakan metode eksploratif unsupervised learning untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan. Konsep ini bertujuan untuk menemukan struktur tersembunyi tanpa level sebelumnya. Sedangkan Cummins algoritma adalah algoritma populer yang membagi data ke dalam K-cluster, bekerja dengan menghitung jarak terdekat data terhadap pusat cluster atau centroid secara iteratif. Sedangkan aplikasi spasial adalah Cummins efektif untuk studi sosial spasial, zonasi lahan, dan pengelompokan wilayah administratif guna menunjang keputusan kebijakan berbasis data historis atau aktual. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan data mining dengan algoritma Cummins clustering. Populasi yang digunakan adalah 22 kecamatan di Kabupaten Blitar dengan metode total sampling, di mana data diperoleh secara sekunder dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, dan variabel yang diamati adalah jumlah pengelola usaha pertanian yang mencakup pengelola laki-laki dan juga pengelola perempuan. Seluruh proses data dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Untuk tahapan algoritma Cummins, prosedur komputasi yang pertama adalah pemrosesan dan tabulasi dataset yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, kita menentukan jumlah klaster atau K yang diinginkan, yang dalam hal ini kita memilih K sama dengan 3. Nah, lalu kita menentukan 3 titik awal sebagai centroid atau pusat klaster. Langkah selanjutnya ialah menghitung jarak setiap data kecamatan ke masing-masing centroid. Perhitungan ini menggunakan rumus jarak Euclidean atau dengan mengakarkan jumlah kuadrat dari selisih antar nilai variabel tiap data dengan variabel pada centroid. Nah, kalkulasi jarak Euclidean secara umum itu dirumuskan sebagai dxi, xj sama dengan akar dari x1i min xji kuadrat ditambah x12 min xj2 kuadrat. Selanjutnya, setelah jarak kita temukan, data akan dikelompokkan ke klaster yang memiliki nilai jarak paling minimum atau terdekat. Lalu, setelah semua data terkelompokkan, kita menghitung centroid baru menggunakan rumus rata-rata dari seluruh data yang ada di dalam klaster tersebut. Langkah perhitungan jarak dan pembangunan centroid ini terus diulangi secara iteratif hingga posisi centroid ini tidak berubah lagi atau kita sebut sebagai konvergen.
Nah, seperti bisa dilihat, ini adalah ringkasan data awal yang digunakan. Data mencakup 22 kecamatan mulai dari Kecamatan Bakung hingga Kecamatan Udanau, dengan rincian jumlah pengelola usaha pertanian berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Mulai dari Kecamatan Ponggok dengan jumlah pengelola laki-laki yakni 18.608 pria dan pengelola perempuan adalah 3.242. Sedangkan untuk Kecamatan Lingi ialah 5.894 pengelola laki-laki dan juga 982 pengelola perempuan. Nah, berdasarkan langkah-langkah perhitungan terperinci yang telah kita lakukan, setelah melakukan inisiasi pusat klaster C1, C2, C3 awal, perhitungan jarak terhadap ke-22 kecamatan dilakukan secara berulang atau iterasi. Algoritma kita terus perbarui dengan nilai sentroidnya setiap kelompok berdasarkan nilai rata-rata anggotanya, guna meminimalkan jumlah sum of square error. Nah, pada penelitian ini, posisi pusat klaster mencapai titik stabil konvergen pada iterasi kedua. Proses clustering kemudian dihentikan dan level final ditetapkan. Proses ini akan terus berlanjut hingga jarak antar titik anggota dengan pusat klaster mencapai komposisi yang stabil dan tidak berpindah klaster lagi. Nah, hasil akhir dari proses algoritma Karmins tersebut menghasilkan karakteristik dan juga profil klaster. Nah, di sini kita membagi menjadi 3 klaster dengan karakteristik sebagai berikut. Klaster yang pertama atau klaster 1 itu adalah klaster rendah, di mana ini berisi dari 8 kecamatan dengan rata-rata total pengelola usaha pertanian sebanyak 7.825 pengelola. Wilayah ini biasanya identik dengan lahan sempit atau area semi perkotaan. Selanjutnya klaster 2 atau klaster sedang berisi mayoritas kecamatan, yakni 11 kecamatan dengan rata-rata total 11.209 pengelola. Wilayah ini memiliki potensi menengah dan aktivitas agraris yang cukup aktif. Sedangkan untuk klaster 3 atau klaster tertinggi, ini terdiri dari 3 kecamatan dengan rata-rata tertinggi yaitu 18.025 pengelola. Nah, ini adalah sentra pengelola utama dengan populasi petani yang sangat padat. Klaster 3 ini memiliki jumlah rata-rata pengelola lebih dari 2 kali lipat dibandingkan klaster 1. Hal ini menunjukkan ketimpangan distribusi sumber daya manusia pertanian yang cukup signifikan antar wilayah di Kabupaten Blitar. Nah, jika kita petakan wilayahnya, kecamatan yang masuk ke dalam klaster rendah ini ada 8 kecamatan, yakni Kecamatan Bakung, Wates, Selopuro, Kesamben, Selorjo, Doko, Wingi, dan juga Sanang Kulon. Nah, klaster ini memiliki karakteristik area dengan lahan sempit atau semi perkotaan dan kepadatan petani yang sangat rendah. Nah, selanjutnya ialah klaster 2 atau klaster sedang. Di sini ada 11 kecamatan, yakni Wonotirto, Pangurjo, Binangun, Sutojayan, Kanigoro, Talung, Garung, dan beberapa kecamatan yang lain. Nah, kecamatan-kecamatan ini memiliki karakteristik yakni mendominasi kabupaten, di mana memiliki potensi agraris dan infrastruktur yang menengah. Dan yang terakhir adalah klaster 3 atau klaster tinggi. Di sini ada 3 kecamatan, yakni Kademangan, Gandusari, dan juga Ponggo. Hal ini menunjukkan bahwasanya 3 kecamatan ini merupakan sentra produksi utama di mana lahan sangat luas dan populasi petani mendominasi kawasan. Nah, berdasarkan hasil clustering yang telah kita lakukan, kita bisa mengimplikasikannya ke dalam strategi untuk tiap-tiap klaster. Nah, untuk klaster rendah atau klaster 1, kita bisa melakukan intervensi berupa diarahkan untuk program pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM, dan juga dukungan sarana dasar. Untuk klaster sedang atau C2, ini kita bisa melakukan optimalisasi dengan cara peningkatan kemudahan akses pasar, kredit, dan stabilisasi hasil panen. Dan untuk klaster tinggi atau C3, kita bisa melakukan ekspansi besar-besaran, di mana kita fokuskan pada efisiensi skala besar, mekanisasi pertanian mutakhir, dan pembentukan kawasan industri agribisnis. Nah, implikasi-implikasi di atas ini merupakan langkah untuk melakukan efisiensi anggaran, di mana Pemda dapat mencegah ketidakseimbangan kebijakan melalui alokasi anggaran yang responsif dan juga presisi berdasarkan klaster ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan, bahwasanya metode Kamis ini berhasil membagi 22 kecamatan di Kabupaten Blitar menjadi 3 klaster aktivitas pertanian, yakni di mana ini ada 3 klaster, yakni rendah, sedang, dan juga tinggi. Di mana tiap-tiap klasternya untuk kategori rendah ada 8 kecamatan,
kategori sedang ada 11 kecamatan, dan juga kategori tinggi ada 3 kecamatan. Hasil ini menunjukkan perbedaan tajam kekuatan agraris antar wilayah yang sangat memerlukan pendekatan tata kelola spesifik. Nah, saya selaku peneliti menyarankan untuk Pemda dan Dinas Pertanian ini menjadikan peta kelas ini sebagai instrumen acuan intervensi, prioritas, dan distribusi bantuan. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui studi multivariat, di mana peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel luas lahan, komoditas, atau hasil produksi untuk akurasi zonasi ke depannya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.